Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Sejenak kita syukuri segala hal yang boleh kita terima dan lalui di hari kemarin, serta memohon berkat dan rahmat Tuhan untuk hari ini, agar kita dimampukan untuk menjadi penyalur berkat-Nya di setiap perjumpaan kita dengan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, lantas apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari kita hening sejenak, sembari membersihkan hati agar pantas dan layak mendengar sapaan-Nya yang kudus. Haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, lagi dan lagi mereka mau menyaksikan lagi mujizat yang diadakan oleh Yesus.
Mereka telah mengalami bagaimana mereka semua dikenyangkan, walau roti yang ada pada mereka tidak mencukupkan. Hal itu membuat mereka mengikuti Yesus untuk menyaksikan dan mengalami lebih banyak. Lalu, apakah ini berarti mereka hanya mau memuaskan keinginan mereka? Dan mungkinkah kita juga seringkali terjebak dalam keinginan yang sama? Saudara-saudari, Yesus mau agar setiap orang yang mengikutinya adalah orang-orang yang mau mencintainya dengan tulus. Maka Yesus mengecam mereka jika mereka mengikuti Dia karena mereka sudah makan dan menjadi kenyang. Mungkin mereka mencari Yesus karena mereka menjadi lapar lagi. Kepuasan jasmani menjadi alasan mereka untuk mengikuti Tuhan, dan kini mereka menginginkannya lagi. Lalu apa yang terjadi jika Tuhan tidak mengenyangkan perut mereka? Apakah mereka masih mau mengikuti Tuhan? Oleh karena itu, Yesus mengatakan kepada mereka tentang apa yang harus diusahakan. Bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Bahwa kepuasan jasmani lahir dari suatu keutamaan rohani. Orang mampu merasakan kepuasan jasmani ketika ia memiliki suatu nilai rohani dalam hidupnya. Ketika ia lebih dahulu mengutamakan makanan surgawi. Ketika ia melakukan segala kehendak Allah. Ketika kita mampu mencintai Allah dengan tulus, serta mengikutinya karena memang mau tetap tinggal bersama dengan Tuhan, niscaya kita akan mengalami kepuasan rohani. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, Engkau memberikan diri sebagai makanan yang mengenyangkan kami. Dengan bekerja untuk makanan ini, kami mengarahkan hidup kami kepada kehendak-Mu. Sudilah kiranya Engkau menguatkan kami ketika kami mengusahakan perkara-perkara surgawi, sehingga kami tetap setia mengikuti-Mu dengan tulus. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.